Oke, welcome back teman-teman. Balik lagi di channel Hero Trader Community. Seperti biasa, kita akan trading kembali di platform Olim Trade. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah teknik dasar trading di Olim Trade ya, supaya nanti teman-teman nih bisa memahami bahwa ketika teman-teman bisa tahu bahwa basic atau teknik dasar trading option itu lebih mudah. Cuman yang terberat adalah psikologi ya, menurut saya ya. Jadi seperti apa pembahasannya, simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community. Oke teman-teman, kita akan bahas teknik dasarnya ya. Teknik dasar dari Olim Trade. Pada dasarnya visualisasi candlestick seperti ini itu hanya visualisasi atau menggambarkan pergerakan harga. Makanya kalau teman-teman nggak mau ribet, harus butuh yang namanya indikator. Indikator itu fungsinya adalah yang pertama, ada seperti Bollinger Band, ada moving average, ada itu kan berarti masuknya salah satu tren indikator atau indikator tren ya. Kalau osilator itu beda lagi ya. Kalau osilator rata-rata digunakan sebagai pemetaan sinyal dimana kita bisa mengatakan bahwa area ini sudah jenuh jual dan jenuh beli gitu. Nah itu yang harus dipahami dulu. Kalau teman-teman tidak memahami itu dan ternyata tidak menggunakan tools tambahan atau indikator tambahan seperti yang sudah tertera di sini ya, tertera di instrumen indikatornya Olim Trade ya teman-teman. Misalkan ya kita hapus gini. Nah teman-teman mau ngebaca apa? Sedangkan untuk membaca price kita harus kita butuh sih beberapa pengetahuan tentang price action misalkan. Itu penting kalau teman-teman nggak pakai indikator. Nah kalau tidak mau ribet ya teman-teman harus tambahkan indikator yang menurut teman-teman ini bisa dijadikan sebagai acuan nantinya ketika kita open posisi. Kalau saya pakai Bollinger Band misalkan gitu ya, standar aja. Nah seperti ini. Dari sini kita bisa melihat gambarannya bahwa oh ternyata ketika candlestick berada di atas middle band, ini pergerakannya lebih banyak hijaunya karena candlestick hijau ini menunjukkan bahwa kenaikan harga ya. Kalau yang merah ini penurunan harga, meskipun penurunan harga ini bukan penurunan atau pembalikan tren, tapi bisa saja koreksi kemudian naik karena posisi dari candlestick ini masih berada di atas Bollinger Band ya, middle-nya. Terus kemudian kalau harganya di bawah Bollinger Band, oh kecenderungannya lebih banyak candle merah nih, berarti kita cari momennya adalah sell. Sesimpel itu sih sebenarnya untuk teknik dasar dari trading di Olim Trade. Nah kalau teman-teman untuk transaksinya bingung kapan kita harus open buy apa kita open sell ya, teman-teman harus menggunakan satu strategi di mana strategi itu sudah diuji sebelumnya dan bisa menghasilkan probabilitas yang cukup besar atau paling tidak 80% misalkan gitu. Nah itu harus didasari itu dulu ya. Nah di platform Olim Trade ini kebanyakan kita menggunakan transaksinya adalah di time frame 1 menit karena di 1 menit kita bisa dengan cepat menghasilkan keuntungan jika analisa benar dan bisa dapat kerugian yang cepat juga karena di time frame 1 menit gitu ya. Nah ini bisa dikatakan sebagai konsep trading yang scalping karena kita menggunakan time frame-nya time frame kecil ya. Nah saat ini banyak sih teman-teman trader yang melakukan transaksinya terutama di platform Olim Trade ya menggunakan waktu 1 menit. Jadi salah satu hal penting ya dari setiap trader yang pengen hasilnya selalu profit itu adalah memiliki strategi perdagangan atau strategi trading itu sendiri. Kalau teman-teman tidak memiliki strategi trading yang khusus gitu ya, artinya yang sudah teman-teman uji coba, sudah teman-teman backtest,
kemudian nggak punya itu semua, tentu itu akan sering mengalami banyak kerugian gitu. Deposit lagi, deposit lagi, deposit lagi. Nah, jadi teman-teman harus punya strategi trading yang menurut teman-teman sudah teman-teman gunakan dan sudah teman-teman uji coba dan itu menghasilkan. Meskipun tidak 100% tapi probabilitasnya oke gitu ya. Ada banyak cara lah untuk kita bisa melakukan backtest ya dengan indikator-indikator yang sudah disediakan. Jadi indikator itu memang fungsinya untuk membantu kita membaca market, sebenarnya itu sih menurut saya ya, karena saya juga menggunakan itu gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ketika harga itu bergerak di atas middle up ya, berada di tengah-tengah garis Bollinger Band atau middle band ini ya, harga berada di atas middle band. Ini teman-teman kan cenderungnya harusnya itu cari open posisinya buy aja. Contoh misalkan di sini kalian open posisi buy. Ini kasih ini deh biar gampang ya. Garis sorot apa ya pakainya ya? Pakai ini kali ya. Oh, jangan. Sebentar. Ketika teman-teman melihat bahwa candlestick ini berada di atas middle band, maka carilah momentum untuk open posisi buy, atau bahasa kasar saya ngomong, kalian open buy aja. Mau candle apapun kalian tinggal open buy aja. Tapi pertanyaannya kan, kalau loss bagaimana? Ya kompensasi. Nah, kunci kompensasi adalah ada di saldonya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memiliki saldo yang cukup banyak, cukup besar gitu ya, ya ini akan sangat beresiko gitu. Endingnya apa? Ya teman-teman habis terus. Nah, kalau kita berbicara probabilitas ya, ketika candlestick berada di atas middle band ya, kita akan cari open posisi buy, asal hajar buy aja. Contoh, pertama kali dia berada di sini ya, nih kalian open buy, ini profit. Setelah ini close, buy lagi, ini loss. Kedua loss, ketiga masuk, open lagi dari awal. Berarti kan ini open posisi pertama loss di sini ya. Ini kompensasi pertama juga loss, kompensasi kedua masuk, ngulang lagi dari awal, open biasa, buy satu, ini buy lagi, ini kita loss nih, tapi di K1 kompensasi satu masuk, restart lagi dari awal, buy lagi di K1 loss ya, masuk lagi nih K2, buy. Nah di sini kita hajar buy, ini loss, kompensasi pertama loss, kompensasi kedua loss, kompensasi ketiga loss, kompensasi keempat buy. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini sebenarnya ya profit juga teman-teman. Endingnya tuh secara akumulasi profit. Tetapi kadang-kadang teman-teman ini tidak membatasi berapa yang harus kita akumulasi profitnya dalam satu hari. Targetnya lah ya. Paling tidak teman-teman harus punya target. Kalau teman-teman tidak menggunakan target, ya nggak ada ujungnya. Yang ada akhirnya nanti teman-teman habis gitu. Begitu sudah dapat profit banyak, habis lagi. Begitu sudah dapat profit banyak, habis lagi. Karena tidak ada batasan di situ. Nah, teman-teman juga harus memikirkan itu. Money manajemennya harus penting sekali. Kalau kejadiannya seperti ini ya, open pertama loss, K1 loss, K2 masuk. Ya, restart lagi. Di sini buy, ini loss. Kemudian K1-nya masuk. Di sini open pertama loss, K1 loss, K2 loss, K3 loss, 4 loss, 5 loss, K6. K6 ini kan lumayan ya. Besar sekali, padahal ini harga sudah bergerak di bawah middle band. Harusnya kan cari open sell ya. Katakanlah teman-teman di sini langsung sadar, ini bisa langsung switch ya, untuk open posisinya adalah sell bukan buy lagi. Tapi kan karena teman-teman sudah punya banyak loss di sini sehingga selalu mempertahankan buy gitu. Meskipun memang masuk di sini ya di K6-nya. Tapi kan itu cukup mempengaruhi psikologisnya teman-teman ya. Nah, kalau di sini misalkan kita open sell ya, di sini kita pertama kali open setelah close candle ini kita open sell loss. K1 loss, K2 loss, K3 loss, K4. Ini tipis banget loh. Candle seperti ini kan tipis banget. Kalau nggak tepat kita open posisinya, ya bisa loss juga. Ya. K1, K2, K3, K4, K5, K6 baru masuk.
lega itu. K6 itu kan perkaliannya cukup besar ya. K6 itu cukup besar teman-teman. Nah, di sini baru teman-teman bisa mainkan. Artinya dengan strategi apapun, kalau teman-teman strategi dasarnya sudah memahami dari apa yang teman-teman miliki dan itu sudah diuji coba, itu oke-oke saja ya. Nah, sekarang saya mau praktek dari strategi yang saya gunakan sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa pergerakan candlestick itu berada di bawah mid BB ya. Berarti ini cari momennya adalah sell teman-teman. Ya, saya akan open posisi sell aja gitu, cari momennya sell sampai nanti candlestick ini berubah berada di atas middle band. Nah, ini sudah saya open posisi sell, ini transaksinya 1 menit ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini loss ya. Kita hajar kompensasi pertama 3 kali. 3 kali saja saldo sebesar ini sudah langsung berkurang 74.000 teman-teman. Ya, ngeri kan? Oke, di sini saya dapat profit ya, teman-teman ya. Kita dapat profit, saldo jadi 153. Jadi, pada dasarnya trading itu paling enak ya follow trend. Nah, untuk membaca tren teman-teman butuh indikator tambahan supaya teman-teman tidak salah untuk melakukan eksekusi di market. Sejauh-jauhnya nih kalau saya tadi, cara saya rata-rata di kompensasi kedua itu teman-teman sudah dapat cuan rata-rata ya. Artinya rata itu kan berarti perhitungan secara global, secara akumulasi gitu, itu dapat cuan di situ rata-rata sampai K2. Kalau teman-teman dengan kondisi trennya sedang turun kemudian open posisinya buy, repot juga teman-teman, bisa habis itu nanti ya. Trennya lagi turun kita hajarnya buy terus, mau sampai kompensasi berapapun saldonya kalian habis. Yang ada nanti malah gebrak-gebrak laptop, banting-banting handphone iya kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cari market lain ya. Kita akan coba market lain. Nah, di sini saya akan open posisi buy nih. Kenapa? Ya, kita lihatlah di sini candlestick masih berada di atas middle band ya, masih berada di atas middle band. Jadi saya ya open posisinya buy gitu, cari momennya buy gitu. Tuh, rata-rata mendominasi apa? Hijau kan? Kalau kalian opennya sell ya kacau nanti teman-teman. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Saya masih ada waktu 17 detik lagi karena tadi saya open posisi tidak pas ya di pergantian harga ya. Nah, perhitungan ini pun harus tepat teman-teman. Jangan sampai ketika candle sudah berjalan cukup lama, teman-teman tidak punya strategi khusus, ya bisa habis gitu ya. Nah, ini saya sudah profit lagi ya. Kita akan coba lagi market lain, commodity composite index ya. Kita coba ya. Nah, ini sudah turun ya. Jadi nggak perlu nih untuk open posisi. Kita cari Euro USD tadi sudah ya. Nah, kita coba tunggu nih. Ada candlestick yang sudah break di area mid BB ya. Kita lihat hasilnya nanti. Nah, ternyata dia ngebreak lagi ke bawah nih teman-teman. Ini dia ngebreak lagi ke bawah. Jadi belum masuk untuk momen ya. Nah, ini juga sama kondisinya. Nah, kita coba lihat dulu deh ya. Kondisi seperti ini coba kita lihat. Kita akan coba tunggu. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini ketika candlestick sudah berada di atas mid BB ya, cari momennya adalah buy teman-teman.
kita harus cari momennya adalah buy. Oh ya, buat teman-teman yang mau dapat e-booknya atau mau ikut kelasnya juga boleh ya, nanti bisa langsung kunjungi websitenya kita atau klik aja link yang ada di deskripsi atau link yang muncul di layar ini ya, layarnya kalian teman-teman. Oke, di sini saya akan open posisi buy ya. Oke, kita open posisi buy sekarang. Profit ya, sudah masuk tuh. Hanya beberapa menit dari saldo berapa tuh di awal? 130-an, sekarang sudah jadi 177, 40 ribuan lah. Lumayan ya. Kalau sekarang kita ngitungnya untuk trading itu jangan satu hari dapat berapa. Ya, jangan memikirkan satu hari itu harus dapat banyak, jangan. Akumulasi aja teman-teman, hitung-hitung. Teman-teman ini ya belajar investasi gitu. Kalau sehari 50.000 cukup, ya teman-teman harus dikalikan 30 hari itu sudah 1.500.000 teman-teman. Ya, gede itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Gunakan teknik yang teman-teman sudah pernah uji coba dan memiliki probabilitas tinggi. Kalau teman-teman bingung pengen dapat strategi yang saya gunakan selama ini, ya silahkan bisa langsung menghubungi kontak yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di deskripsi ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan patah semangat. Intinya ya semua ada resiko dan teman-teman harus memahami itu. Jadi belajar itu lebih penting sebenarnya daripada spekulasi ya. Karena spekulasi itu ketika tidak memiliki pengetahuan itu akan banyak kehilangan uang. Oke, itu dulu dari saya, semoga bermanfaat.